Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Romi Rajunanza. Saya dari program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, nomor mahasiswa 2018-012-085. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SMK 3 di perusahaan atau industri kertas. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah peraturan perundangan terkait K3 di perusahaan kertas. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Industri Hijau untuk industri bubur kertas dan industri bubur kertas yang terintegrasi dengan kertas. Selain keempat peraturan perundangan K3 tadi, terdapat beberapa tambahan peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah pemenuhan peraturan perundangan di perusahaan kertas. Dalam pemenuhan peraturan perundangan K3 di perusahaan kertas, pengusaha bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Kedua, manajer atau penyelia bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan dan pelaksanaan K3. Kemudian tim P2K3 bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terkait K3. Selain itu, pelaksanaan pemenuhan peraturan perundangan di K3 juga dilakukan dengan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundangan K3, melakukan pengecekan dan perawatan terhadap lingkungan di tempat kerja, kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Baik, selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur di perusahaan. Berikut adalah kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan. Yang pertama adalah meminimalisir kecelakaan kerja, mewajibkan para pekerja mematuhi peraturan perundangan K3, kemudian mewajibkan menggunakan APD, melaksanakan pelatihan, mengidentifikasi terkait bahaya dan kecelakaan kerja, melakukan perawatan dan pemeliharaan. Berikut adalah permasalahan K3 yang terjadi di perusahaan kertas. Permasalahan K3 di perusahaan kertas merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, karena permasalahan K3 dapat menyebabkan proses produksi yang terhambat, bahkan dapat menyebabkan perusahaan memiliki reputasi yang jelek. Permasalahan yang sering terjadi adalah para pekerja yang masih tidak menggunakan APD yang lengkap dan tidak sesuai standar. Kemudian kondisi peralatan dan mesin yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan bahaya dan kecelakaan kerja, dan kebijakan atau manajemen terkait K3 yang masih kurang di perusahaan, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah upaya dan komunikasi yang dilakukan dalam menangani permasalahan K3 di perusahaan. Upaya yang dilakukan adalah mengevaluasi dan memperbaiki kegiatan peraturan perusahaan terkait K3, melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada pekerja, melakukan pengontrolan terhadap kelayakan dan kelengkapan APD yang digunakan para pekerja, dan terakhir melakukan perawatan dan perbaikan secara rutin terhadap mesin dan peralatan, serta lingkungan kerja. Komunikasi yang dilakukan dalam menangani masalah K3 adalah dengan melakukan rapat dan diskusi yang melibatkan semua pihak terkait, kemudian mendokumentasikan temuan penyelesaian masalah K3 yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan pencegahan. Selanjutnya, partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Partisipasi yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pelaporan terhadap bahaya ataupun kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan, kemudian melakukan pengumpulan informasi terkait kondisi kelengkapan mesin dan peralatan yang ada di perusahaan, kemudian melakukan pengecekan dan pelaporan terhadap kelayakan APD dan kelengkapan APD yang ada di tempat kerja. Selain itu, kontribusi yang diberikan adalah dengan melaksanakan dan mematuhi peraturan K3 yang ada di perusahaan, kemudian menyelenggarakan rapat koordinasi dan mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada para pekerja terkait K3. Pada bagian pemeliharaan dan perawatan mesin juga harus melakukan perawatan mesin secara rutin, melakukan pergantian komponen mesin, melakukan pergantian operator mesin, dan melakukan penambahan peralatan dan mesin produksi. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penerapan SMK 3 di perusahaan atau industri kertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.